application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada dasarnya konten saya pada kali ini adalah kesambungan atau sambungan lah sebut saja dari konten saya yang kemarin. Anda lihat di sini konten saya yang kemarin mengenai si kacang lupa kulit itu ya. Ahok kan bilang Prabowo tidak sehat ya. Jangan pilih orang yang tidak sehat, yang emosional. Padahal dia sendiri, padahal dia sedang membicarakan dia sendiri. Siapa yang nggak tahu bahwa Ahok itu orang yang emosional? Tapi dia kalau nasihati orang, jangan pilih orang yang emosional. Padahal dia sendiri emosional. Di sini juga di video saya tayangkan mengenai ibu nggak tahu Gibran itu nggak bisa kerja, Pak Jokowi memang bisa kerja. Nah sekarang dia alasan itu video dipotong. Seperti yang dulu kasus penistaan agamanya dia. Oh itu dipotong. Siapa itu ya? Buniani. Nah sekarang muncullah satu narasi-narasi bahwa itu kerjaan orang-orangnya Pak Prabowo. Wih sadis deh ya. Ini benar-benar yang namanya Ahok ini ya. Saya kasih intro sedikit ya. Nah ini mungkin Anda kaget ya mendengarkan apa yang akan saya ucapkan. Saya pernah saya sebutkan siang ini ya. Sekitar 15 tahun yang lalu saya paling benci sama namanya Prabowo. Saya percaya dia adalah dalang kerusuhan Mei dan dalang pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Tapi setelah saya tahu ternyata bukan dia dalangnya, dia cuman dihukum gara-gara penculikan 9 aktivis. Waktu itu namanya pengamanan lah ya. Itu pun 5 menjadi anggota Partai Gerindra dia, 4 kembali dengan selamat. Beda dengan 13 yang sampai sekarang nggak kembali-kembali. Itu urusan orang lain. Tapi dia bukan otak atau dalang kerusuhan Mei dan pemerkosaan wanita Tionghoa. Karena setelah saya tahu kebenaran itu, ya sudah sering saya sebut ya, sejak 10 tahun yang lalu lah kira-kira ya, saya selalu pilih Gerindra dan Prabowo. Wah, saya tuh dibully habis. Kamu tuh orang Tionghoa, kamu tuh orang Kristen ya. Kok suka sama Prabowo? Kok pilih Partai Gerindra? Saya sebut saja. Kalah pula. Waduh, dibully lagi saya. Di pencapresan kedua, saya tetap pilih Gerindra, saya pilih Pak Prabowo. Tetap saja, kamu ini orang Tionghoa, orang Kristen, double minority. Aduh, kamu kok nggak ada empati ya sama wanita-wanita Tionghoa yang dulu diperkosa. Waduh, sempatlah ada tegang gitu ya. Saya bilang, coba yuk tunjukkan buktinya. Pokoknya begitu deh. Nah ini yang ketiga ini, kira-kira bully-bulian seperti itu sama. Oke? Menariknya, sejak pertama kali Pak Jokowi dipasangkan dengan Ahok, ya, menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Waktu itu saya dalam proses perpindahan dari DKI Jakarta ke luar DKI. Walaupun KTP saya masih ada DKI Jakarta dan saya mendapatkan surat undangan untuk memilih gubernur DKI. Cuma waktu itu saya pilih untuk jalan-jalan. Saya pilih untuk ngambil-ngambil foto di Jogja. Nah, kenapa? Salah satunya adalah saya nggak suka yang namanya Ahok. Bener. Orang nanya lagi, ini juga gue bingung sama lo. Lo orang Kristen, lo orang Tionghoa. Kok nggak suka sama Ahok? Malah sukanya Prabowo. Bener ini kesaksian saya. Ya. Kemudian saya terangkan lah kenapa saya nggak suka Ahok. Cuman nggak etis ya kalau saya sebutkan alasan-alasan saya itu di sini. Tetapi sekarang ini terbukti
apa yang saya sebutkan pada waktu itu. Jadi kebanyakan mereka yang selama itu memberikan KTP-nya untuk dukung Ahok, kan ada tuh gerakannya, KTP gue buat Ahok. Saya nggak pernah kasih tuh KTP saya. Sekarang baru kecewa gitu. Nah sekarang giliran saya membuli teman-teman saya. Apa gue bilang 10 tahun yang lalu. Sekarang terbukti. Oke, itu intro ya. Ini saya cepet aja. Nah, di sini kalau kita lihat berita di tahun 2013, Ahok sendiri bilang waktu dia jadi wagub, Prabowo pasang badan untuk saya. Artinya Prabowo kan benar-benar ngelindungin Ahok ya. Nanti kita lihat lagi lah beritanya, ini Liputan 6 ya. Nah ini Kompas juga di Juli 2013 juga memuat berita yang sama. Ahok bilang, dari dulu Prabowo pasang badan untuk saya. Artinya Prabowo kan berjasa untuk Ahok. Dan sudah saya bahas ya di video saya yang lalu. Ya. Nah, dia bilang di sini, Ahok merasa senang karena mendapat dukungan dan dilindungi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Ahok, Prabowo sudah sejak lama memasang badannya untuknya setelah ia mencalonkan diri sebagai Wagub DKI. Dari dulu Pak Prabowo sudah pasang badan saat nyalonin saya. Sudah saya terangin ya, nggak pakai mahar tuh. Semuanya biaya dari Pak Prabowo. Tapi sekarang dia ngomong, jangan pilih orang yang nggak sehat ya, orang yang emosional. Hok, kalau Prabowo nggak sehat, jangan-jangan lu nanti dituntut lo sama RSPAD yang mengeluarkan surat keterangan sehat sehingga Pak Prabowo bisa mencalonkan diri. Hati-hati Hok kalau ngomong ya. Di sini sambung lagi. Menurut dia Prabowo lah yang membawanya untuk mengadu nasib di Jakarta. Sudah saya terangin ya, dikawinkan dengan Pak Jokowi ya. Lalu dia masuk ke Gerindra, yang mana sebelumnya sudah saya terangkan juga dia Partai Golkar ya. Nah, dia bilang juga di sini ya, Pak Prabowo kan waktu itu kan lihat Ahok itu karena bacotnya gitu ya. Kalau di sini bilang pernyataan yang tegas ya. Pak Prabowo bilang siap membela Ahok dalam menghadapi para preman dan pejabat yang menentang kebijakannya. Kurang apa seorang Prabowo untuk Ahok? Ini pernyataan Ahok sendiri loh. Nah sekarang dia apa ya? Lupa sama jasanya Prabowo ya. Kan di video saya sudah saya terangkan ya, dia terangkan ke Oma yang umur 82 tahun itu, Oma jangan pilihlah pemimpin yang tidak sehat, yang emosional. Aduh. Oke. Nah di sini juga kita lihat penjelasan Prabowo di dalam halaman Facebook miliknya bahwa dia akan mendukung pasang badan, mendukung perjuangan Ahok ya terhadap para koruptor, perampok, para penjebol uang rakyat dan seterusnya. Pak Prabowo sendiri ngomong ya di Facebooknya. Nah, kemudian Tempo juga pernah memuat hal yang sama. Ahok hadapi preman, Prabowo pasang badan. Saya kasih tahu Anda ya. Anda pikir Ahok ini Superman bisa menertibkan preman-preman di pasar Tanah Abang? Kan waktu itu kan heboh kan? Wah, pasar Tanah Abang disikat sama Ahok. Kalau nggak dilindungi sama Prabowo, nggak bisa dia bersihkan itu pasar Tanah Abang dari preman ya. Sudah mulai tahu ya? Oke. Lanjut dah, cepet nih. Nah ini ada yang membahas video Ahok tuh yang kemarin ya, dimana Ahok bilang Gibran dan Jokowi nggak bisa kerja. Sekarang dia koreksi, itu video dipotong-potong. Alah, capek deh ya. Nah jadi Ferry Koto ini mencuit, dia berterima kasih kepada Ahok yang menghina Presiden Jokowi ya. Rakyat jadi makin mantap pilih 02. Waduh. Jadi liability dia menjadi beban buat PDIP. PDIP menurunkan Ahok, malah elektabilitas Ganjar bisa turun. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, Partai Sosmed mencuit di Twitter atau sekarang namanya X, Ahok kan bilang Gibran tidak bisa bekerja di Solo. Ya, sebaliknya kami, maksudnya Partai Sosmed, justru dapat info tentang kinerja Efek Sudi. Sudah pernah saya bahas juga yang sebelumnya ya, tapi yang ini belum nih. Yang digantikan oleh Gibran, ya. Nah, dia bilang DM atau direct message dia yang dia terima sudah dari tahun lalu tapi nggak pernah dibuka. Mungkin ini saatnya Pak Ahok membandingkan kinerja Rudi dan Gibran. Di bawah tuh ada 2 DM. Nah, saya kasih lihat satu persatu. Di sini kalau Anda lihat intinya dia bilang pada dasarnya
FX Rudi ketika menjabat tidak bersih. Saya cuma bacakan lo ya. Lebih bersih Gibran sekarang. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau FX Rudi setiap proyek dapat cuan 1-3%, ya. Orang ini bilang demikian karena dia salah satu kontraktor di Solo. Ya. Aduh, di sini caranya adalah proyek itu dibuat arisan, yang menang nanti begini-begini ya. Anda baca sendiri ya. Aduh, saya cuma bacakan loh, ya. Kan sudah saya bilang, FX Rudi kalau dibanding dengan Gibran, lebih berprestasi Gibran. Bagaimana Ahok bisa bilang Gibran nggak bisa kerja? Ditambahin pula, Jokowi memang bisa kerja. Aduh, capek deh Ahok. Nah, kalau Ahok nanya, memang Jokowi bisa kerja? Nah, ini ada cuitan yang viral nih. Bunyinya begini, kalau Ahok bertanya, apakah Jokowi bisa kerja? Kan dia bertanya itu sama si Oma umur 82 tahun. Kita jawab saja, Jokowi bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Nggak tahu diuntung gitu. Lah dia kan bekas narapidana. Jokowi lah yang membuat dia menjadi komisaris Pertamina. Sekarang nggak ada terima kasihnya, nggak tahu diuntung, ya kan? Nah, makanya ini dibahas dia. Kemarin ini ya, Ahok sekarang berbeda. Enggak beda, dari 10 tahun yang lalu saya sudah tahu gitu ya. Sekali lagi saya nggak mau ulas lah detail ya. Mengapa dari 10 tahun lalu saya nggak pernah suka sama namanya Ahok, ya. Dan sekarang benar-benar terbukti, ya. Dulu memuji habis-habisan hingga rela pasang badan pemerintahan Jokowi, kini malah sebut tak bisa kerja. Benar-benar kan? Nggak, kacang lupa kulit. Nah, ini mengagetkan lagi. Dia bikin pengakuan terbaru bahwa dia dulu di penjara itu supaya Jokowi bisa menang Pilpres lagi. Astaga, bener-bener Ahok nih ya. Nih kita lihat nih ya. Ini katanya diungkapkan Ahok dalam sebuah acara. Potongan videonya disebar pegiat media sosial Husnul Khotimah di media sosialnya. Nah, di sini kata Husnul, kalau Ahok terus dibiarkan gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Kata Ahok. Loh, Ahok itu dipenjara karena kasus penistaan agama. Kok sekarang nyalakan Pak Jokowi? Ini kan benar-benar kebenaran gitu ya. Udah, jadi sifatnya aslinya yang gimana ya? Yang pernah saya cerita ke teman-teman saya, sekarang keluar semua itu. Ya. Di keterangan unggahannya, Husnul mengungkapkan karena saat itu Jokowi ditekan oleh massa sehingga mengamini atau mengambil jalan tersebut. Bukan Jokowi yang mengambil jalan tersebut, itu keputusan pengadilan. Bukan Jokowi yang masukkan Ahok ke penjara. Kok sekarang nyalain Jokowi gitu ya? Nah, katanya pengakuan Ahok di penjara itu agar Jokowi bisa menang Pilpres. Dan Ahok kecewa, hukum kalah sama tekanan massa. Jangan salahkan Jokowi. Salah lu. Nah, kan ada ucapan-ucapan dia di di Pulau Seribu kan ya, yang ujung-ujungnya berimbas ke penistaan agama. Udahlah, kita udah tahu itu ya, nggak usah diperpanjang. Nah, ini saya mau komentari Ahok yang sok pinter, seakan-akan dia lebih ngerti mengenai IKN. Dia bilang kalau IKN itu harus ngikutin Soekarno dong, supaya dipuji dia sama PDIP. Soekarno maunya Kalimantan Tengah, bukan sekarang Kalimantan Timur. Lah, Ahok, lu ngerti nggak? IKN itu dari RUU rancangan undang-undang menjadi undang-undang disetujui oleh DPR. Sudah saya bahas ya kemarin ya. Lu bisa diomelin sama Ibu Puan loh. Kita lihat di sini rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN ya menjadi undang-undang ya. Nah, akhirnya ya, dalam pembicaraan tingkat 2 tersebut, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Artinya semua fraksi, semua partai, mau itu PDIP, Gerindra, PKS, P3, Demokrat, Nasdem, dan lain-lain, ya, setuju. Setujunya apa? Antara lain di Kalimantan Timur. Ini bacot kemarin dia bilang. Salah itu, harusnya Kalimantan Tengah seperti maunya Soekarno. Ini dia jadi beban gitu buat PDIP dan Ganjar. Ya, tapi kita syukurin aja ya. Nah, akhirnya ini bener nih. Populis menurunkan berita bahwa Ganjar Pranowo dirugikan dengan dukungan Ahok nih. Padahal ini tinggal beberapa hari lagi kan.
Ya nggak sampai seminggu loh, ya. Nggak sampai seminggu kita pilpres nih, ya. Seefektif apa Ahok? Padahal minggu tenang tanggal 10 kan. Nah sekarang tanggal 8, 9, 10. Tinggal 3 hari lagi kampanye. 11, 12, 13 itu minggu tenang. Bagaimana Ahok dalam waktu 3 hari lagi bisa meraup suara untuk Ganjar? Menurunkan suara untuk Ganjar, iya. Inilah kita lihat nih ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dirugikan dengan dukungan Basuki Cahayapurnama. Ya. Menurut kritikus Faisal Assegaf, dukungan Ahok kepada Ganjar Pranowo membuat umat semakin yakin memilih pasangan calon nomor urut 1 dari Koalisi Indonesia Maju. Amin. Kehadiran Ahok dukung Ganjar membuat umat makin yakin pilih Amin. Aduh, kasihan deh Ganjar nih. Nah, beralih sedikit ya. Kemarin kita tahu kan ada petisi-petisi pernyataan sikap para akademisi, ya kan? Tapi juga ada tandingan dari akademisi yang mendukung Jokowi. Kemudian ada lagi narasi yang bilang, oh itu karena ditekan untuk mendukung Jokowi. Padahal dari pernyataan pihak kepolisian tidak menekan. Pihak kepolisian cuma minta kepada akademisi-akademisi ini untuk bersuara tentang pemilihan umum yang damai. Nggak minta untuk dukung Jokowi. Jadi hati-hati ya. Nah, ini Renat Kasari, ya, seorang akademisi dari UI lah, ya. Dia guru besar, kayaknya profesor juga dia di UI untuk Fakultas Ekonomi sepertinya. Ini orang yang tidak suka dengan Prabowo. Dia dukung 03. Kita tahu lah. Masa seorang akademisi dalam podcast-podcastnya misalnya dia bilang nggak percaya survei itu diatur begini. Seakan-akan mau memberi kesan ke masyarakat, jangan percaya survei, sama seperti Ibu Mega kan, jangan percaya survei. Nah, didukung sama Renat Kasali. Nah, sekarang ini kan ketika debat capres terakhir ada muncul 2 sosok, 2 atau 3, ntar kita lihat fotonya ya. Salah satunya Terawan. Terawan adalah dokter yang terkenal menemukan satu metode untuk membuka penyumbatan darah ya. Terapi otak lah kita sebut saja ya. Nah di sini Renat Kasali mencoba menghembuskan ya, begini Anda baca tuh. Terawan bukan anggota TKN kata Renat Kasali, tapi duduk tepat di belakang Prabowo. Jangan-jangan ada sesuatu dengan kesehatannya. Jahat juga nih orang. Jahat juga nih orang. Kalau ada sesuatu dengan kesehatan Pak Prabowo, bukan ditungguin sama Terawan, ditungguin sama ambulan dong. Kalau apa-apa misalnya Prabowo misalnya nih ya, bener nih seperti ngomongannya Renat Kasali, kolaps gitu ya atau apa. Memang kalau ada Terawan di situ bisa langsung sembuh? Enggak, mesti langsung dibawa kemana? RSPAD kayak di mana kayak. Masa sekarang dia bikin isu ada dokter Terawan di belakang Prabowo, jangan-jangan ada sesuatu dengan kesehatannya. Saya kasih tahu ya, kenapa Terawan itu dibawa pada saat itu. Karena waktu itu kan berbicara mengenai salah satunya Pak Prabowo berbicara mengenai pembangunan rumah sakit, peningkatan dokter-dokter gitu ya. Nah, Terawan ini sebagai simbol perlawanan terhadap sebut saja asosiasi atau ID lah, langsung aja saya sebut ya, yang diprotes oleh para dokter karena mempersulit dokter-dokter yang lulus untuk langsung berpraktek. Ya udahlah, itu masalah tahun-tahun lalu gitu ya. Nah ini sekarang ada ID perjuangan lah. Nah makanya Terawan itu dimunculkan di debat terakhir itu untuk menunjukkan simbol gitu ya, bahwa itu harus direformasi ya, supaya tidak mempersulit dokter-dokter baru. Kira-kira begitu. Sama Renat Kasali dibilang jangan-jangan ada sesuatu dengan kesehatannya. Jahat juga nih orang. Nah di sini ternyata Renat Kasali nggak beda sama Sewot. Sewot juga bilang tuh, Prabowo dalam pantauan dokter otak. Karena di situ ada berita ex Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hadiri debat Pilpres pakai jaket pendukung Prabowo Gibran. Ya. Kemudian dikatakan di bawahnya, berarti omongan-omongan orang yang berada di rumah sakit beberapa hari lalu itu benar adanya. Aduh.
Ini kan tukang sebar hoax, Anda tahu ya. Nah, Renat Kasali juga mau coba-coba sebar hoax. Kenapa saya bilang gitu? Nah, kita lihat nih. Kita lihat dulu nih fotonya ya. Di situ ada orang-orang baru, misalnya ya tadi itu di sebelah kiri Pak Prabowo itu ada Dr. Terawan, di belakangnya Ara Sirait. Di belakangnya Gibran sepertinya Pak Erlangga, di sebelah kiri Gibran itu Pak Dudung, itu orang baru. Yang sebelumnya bukan anggota TKN, sekarang dia bergabung. Apa herannya? Kenapa nggak sekalian Renat Kasali ada Dudung di belakang Prabowo? Jangan-jangan ada gangguan keamanan. Ngomong profesor kok gitu ya. Inilah gitu yang nama kalau akademisi juga berpihak dan menciptakan opini-opini yang nggak benar. Nah, ini kita lihat aja nih di Instagram ya dari Kompas. Dari Kompas nih ya. Wajah baru pendukung Prabowo, ada Sutarman. Sutarman itu bekas Kapolri di waktu zaman SBY. Terawan hingga Dudung Abdurrahman. Jadi ada 3. Wajah baru. Kenapa bilang jangan-jangan ada masalah dengan kesehatannya? Ya kan? Udahlah, ini Anda baca aja keterangannya di Instagramnya kompas.com. Nah, di sini Kominfo sudah menyatakan bahwa ada sebaran dan segala macam bahwa Prabowo punya riwayat penyakit stroke, vertigo, dan cuci otak, itu hoax. Ya. Nah, sekarang Renat Kasali juga mau mencoba-coba ciptakan hoax baru. Akademisi loh. Ya. Orang bilang, tuh Pak Prabowo jalannya pincang gitu ya. Udah kena stroke berkali-kali. Saya bilang, Anda itu nggak menghargai seorang yang pernah berjuang membela negara ya. Dia hampir mati 5 kali. Salah satunya waktu terjun payung yang saya tahu dia mengalami kecelakaan sehingga harus dioperasi hipsnya. Jadi Anda harus menghargai seorang Prabowo yang berjalan agak pincang itu karena bekas operasi. Jangan dibilang bekas stroke lah. Jangan-jangan nanti lu yang sebarin itu lu yang stroke lo, ya. Aduh, capek deh ini. Nah, ini yang harus Anda waspadai nih ya. Ini sudah ditangani atau belum nggak tahu Bawaslu. Masa Ganjar Pranowo di salah satu surat suara di daerah mana gitu ya ditaruh nomor 2. Bisa-bisa menang nih Ganjar Pranowo nih. Prabowo dikasih nomor 3. Aduh, curang kan? Ini yang harus lu ini ngomongin. Nah, oke. Nah, ini ada, ini udah pernah saya tayangin ya dari Instagramnya Ade Amando mengenai Badrun, Banteng Kadrun, perpaduan 01 dan 03. Ya, nanti di tanggal 14 kan hari Valentine. Ini ada perkawinan terlarang nih antara kubu 01 dan 03. Kenapa? Kubu 03 selalu bilang kubu 01 tuh kadrun. Ya, Islam garis keras lah, apalah. Tapi mereka udah siap-siap kalah ini. Mau berkoalisi dengan 01. Kan lucu, Banteng dengan Kadrun kan jadi Badrun gitu ya. Nah, di sini sudah pernah saya tayangkan kemarin, saya cepet aja ya. Di sini katanya Ahok mendukung 03, dalam hal ini Ganjar, tidak berarti bisa menarik dukungan Ahoker dari 02. Orang yang sudah dukung Prabowo, Ahoker yang dukung 02, gara-gara Ahok muncul dukung 03, nggak bakal mungkin pindah ke 03. PSI misalnya ya, nggak mungkin cabut dari 02, tetap 02 meskipun mereka Ahoker. Malah sekarang orang PSI jadi benci gitu sama Ahok. Kemudian jangankan dari 02, ada juga Ahoker yang di Nasdem loh, yang dukung 01. Ya tetap dia dukung Anies Baswedan. Nggak mungkin gara-gara Ahok muncul jadi pindah dukung Ganjar. Ya, Ahoker itu menuruti pilihannya sendiri, bukan pilihan Ahok. Kecuali Ahok yang jadi capres, mungkin pindah. Gitu, oke? Nah, ini nih, Rudy Valinka lihat, dia bilang sedih nih gua nih ya, lihat raportnya Ganjar Mahfud, ya. Terbaru hanya tersisa 16,9%. Padahal modal awal 7 bulan lalu elektabilitasnya 37%. Sekarang tinggal 16,9%. Jadi kalau strategi mereka tetap sama, apalagi diperburuk oleh Ahok, diprediksi cuma tersisa 15%. Dan tragisnya suara PDIP ya bisa besar 1-2% dari suara GoFood. Jadi misalnya Ganjar Mahfud sebut saja
15% lah yang dia bilangnya. Bisa-bisa Ganjar Mahfud lebih kecil 1-2 maksudnya gitu ya. Itu aja Anda lihat surveinya tuh ya. Dari Populi Center ya, Prabowo Gibran sudah 52,5, Amin 22,1, Ganjar posisi buncit 16,9. Itu hampir di semua survei kira-kira begitu. Walaupun ada 1-2 yang menempatkan Ganjar Mahfud nomor 2, tapi mayoritas menempatkan Ganjar Mahfud di posisi buncit. Nah, di sini saya cepat saja ya. Asumsi Pilpres tidak berlangsung 1 putaran, walaupun saya yakin pasti 1 putaran. Oke lah, biar mereka senang ya, 2 putaran. Ini supaya gampang bahasnya, saya ambil contoh angkanya genap ya. Misalnya peserta Pilpres 100 juta orang, ini biar gampang aja. Kalau putaran pertama, kita kasih dah Prabowo cuma dapat 45 juta suara, sehingga cuma 45% dong. Anies dapat 30 juta suara, berarti 30% dong. Ganjar Mahfud dapatlah kita kasih 25%. Ya, dapat 25 juta. Artinya Ganjar Mahfud tersingkir dong. Yang masuk putaran kedua Prabowo, Gibran, dan Anies plus Caimin. Oke? Nah, kemudian di putaran kedua ada beberapa kemungkinan. Ada 5 sebenarnya. Saya bahas 3 aja dulu ya. Yang 2 ntar paling gampang. Kemungkinan pertama, karena Ganjar Mahfud kalah, ini kemungkinan loh. Semua para pemilih 03 memutuskan golput. Ini kan kemungkinan, walaupun belum tentu. Jadi kalau semuanya golput yang 25 juta, artinya peserta Pilpres yang akan dihitung nanti suaranya cuma 75 juta orang dong. Nah, yang pilih Prabowo Gibran akan tetap pilih Prabowo Gibran pada putaran kedua, pasti. Yang pilih Anies Imin pada putaran pertama, di putaran kedua pun akan milih yang sama. Artinya, kalau 25 juta yang memilih Ganjar Mahfud semuanya golput, maka Prabowo Gibran tetap dapat 45 juta, Anies Caimin dapat 30 juta. Nah, karena golput, pesertanya jadi 75 juta dong. Jadi, kalau Pak Prabowo Gibran dapat 45 juta, atas 75 juta itu sama dengan 60%. Anies dan Caimin naik jadi 40%, tapi yang menang Prabowo Gibran. Itu kalau 03 semuanya golput. Oke? Kenapa? Males lah gue pilih Anies. Kadrun kan gitu. Elit boleh bersatu, akar rumput belum tentu. Kan selama ini mereka ngata-ngatain 01 tuh kadrun, ada PKS di sana. Ya, elitnya boleh bersatu. Walaupun itu juga agak sulit ya, karena Megawati ada masalah sama Surya Paloh. PDIP nggak pernah berkoalisi dengan PKS di skala nasional. Dia bergabung ke 02 juga agak sulit ya. Sama Pak Prabowo kita bilang nggak ada masalah lah Megawati. Tapi sama SBY yang ada di 02 ada masalah Megawati. Kita tahu kan. Sama Jokowi yang kita sudah tahu lah mendukung 02 juga ada masalah. Jadi 03 ini kasihan banget gitu sebenarnya. Ke 01 serba salah, jadi badrun. Ke 02 malu, nelen ludah sendiri. Oke. Nah di sini saya asumsi yang tadi 03 berkoalisi dengan 01. Elit berkoalisi tapi akar rumput nggak mau milih, jadi golput semuanya. Oke? Kemudian kemungkinan kedua, separuh ke 01, separuh ke 02. Maksudnya begini loh, dari 25 juta itu, tetap kita nggak mau pilih Prabowo. Tetap, pokoknya asal bukan Prabowo. Oke, dia kasih ke Anies dong separohnya. Kemudian yang separohnya lagi, daripada gue kasih kadrun gitu ya, gue kasih 02 deh. Ya kan? Nah jadi peserta Pilpres karena nggak ada yang golput tetap 100 juta kan. Nah, karena dibagi rata separuh-separuh, Prabowo Gibran dapat 57,5 juta suara. Anies dan Imin mendapatkan total 42,5 juta. Alias Prabowo Gibran menang karena 57,5%. Nah, yang ketiga ini, sepertiga ke 01, sepertiga ke 02, sepertiga golput. Peserta Pilpres jadi 91,7 juta orang. Udahlah cepat di situ ya. Tetap Prabowo Gibran menang di 58,12%. Nah, pertanyaannya, kalau semua pendukung 03 nggak mau pilih 01 karena malu kan dulu katanya kadrun. Ya udahlah mendingan pilih Prabowo deh. Ya pasti Prabowo menang gitu kan kalau semuanya ke Prabowo.
Ya kan? Nah, satu-satunya yang membuat Prabowo kalah, tapi itu adalah hil yang mustahil gitu ya. Kalau semua pendukung 03 pilih 01, itu jauh panggang dari api. Ya, wah pasti bisa. Kita kalahkan Prabowo. Terserah coy. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau semua pemilih 03 pilih Anies Baswedan. Ini pun kan saya bikin senang ininya nih ya. Saya cuman bilang Prabowo di putaran pertama cuman menang 45%. Padahal survei-survei sudah banyak yang menaruh angka di atas 50% untuk Prabowo Gibran. Ini saya kecilin loh 45 juta. Oke, maka dari itu kita buatlah Pilpres ini satu putaran. Kalau sudah tahu Prabowo pasti menang, ngapain pilih yang lain? Buang-buang uang negara aja loh. Ya, udahlah pilih yang sudah pasti menang. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Itu aja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.